Kalau persoalan media, kita boleh belajar sekarang ini dengan media online. Entah lewat WhatsApp, entah lewat misalkan Zoom. Banyak sekali media ya untuk mendapatkan ilmu. Tapi belum ada teknologi yang saya dapatkan. Bahkan mungkin teman-teman, para wali murid belum mendapatkan teknologi yang bisa merubah karakter Anda. Maka kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan dengan kitab Tanqihul Qaulil Hasis. Ya, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Fi fadilati tarbiyatil aulad. Kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini dalam kitab Tanqihul Qaulil Hasis fi fadilati tarbiyatil aulad, tentang keutamaan mendidik anak. Apa sih keutamaannya mendidik anak? Ya, orang tua termasuk para santri dan para pembina harus mengetahui agar punya motivasi, ada sugesti, ada rangsangan bahwa mendidik anak itu punya keutamaan. Dan seyogianya orang tua mengetahui apa keutamaan mendidik anak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nadharu ila wajhil auladi bi syukrin." Menatap, memandang kepada wajah buah hati kita. Maknanya memandang, menatap anak kita. Tapi dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, anak saya sudah masuk ke pondok pesantren, sudah belajar ilmu agama, ilmu umum, salatnya sudah teratur dengan baik. Dia tatap anaknya, wajah anaknya dengan penuh kesyukuran. Apa kata Rasulullah SAW? Kannadhari ila wajhi nabiyhi. Seperti dia menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Dan kalaulah semua orang tua tahu, para pembina memahami konsepsi pendidikan anak dalam agama Islam terkait dengan keutamaan ini, maka sesungguhnya mendidik anak itu amat sangat luar biasa. Bayangkan Nabi mengatakan menatap wajah anak dengan penuh kesyukuran, kannadhari ila wajhi nabiyhi, seperti menatap wajah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah SAW? Akrimu auladakum. Muliakanlah anak-anakmu. Muliakanlah anak-anak kalian. Wa ahsinu adabahum. Ya, dan perbaikilah karakter, etika, adab mereka. Jadi anak itu adalah merupakan kewajiban orang tua untuk memperbaiki karakternya. Kalau persoalan media, kita boleh belajar sekarang ini dengan media online. Entah lewat WhatsApp, entah lewat misalkan Zoom. Banyak sekali media ya untuk mendapatkan ilmu. Tapi belum ada teknologi yang saya dapatkan. Bahkan mungkin teman-teman, para wali murid belum mendapatkan teknologi yang bisa merubah karakter anak. Dan andai kata ada teknologi yang bisa merubah karakter anak, dari berdusta menjadi anak yang jujur, dari pemalas menjadi anak rajin, maka mungkin pondok pesantren Darul Madinah sudah membeli alat itu dan kami sedekahkan kepada wali murid supaya generasi kita mempunyai karakter yang baik. Tapi faktanya belum ada teknologi, belum ada alat secanggih apapun
yang bisa merubah karakter generasi bangsa ini. Hadirin hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam kitab ini dikatakan, ya, kewajiban atau hak orang tua itu diantaranya mengakikahkan anaknya yaumas sabi, pada hari ke-7. Kalau mampu, kalau tidak mampu, tidak apa-apa, ditangguhkan. Wa yusamma, orang tua wajib memberikan nama yang baik. Wa yumatu anhul adza, menjauhkan dari gangguan. Maksudnya di sini senantiasa diberikan bacaan Al-Quran, sholawat, supaya tidak diganggu oleh jin kafir. Fa'idha balaga sitta sinin, kalau sudah mencapai umur sitta sinin, 6 tahun, ya, uddibah, maka dididik. Anak itu harus diajar pendidikannya, karakternya, ibadahnya, tingkah lakunya, sitta sinin, 6 tahun. Fa'idha balagatis asinin, tapi kalau sudah mencapai umur 9 tahun, uzila firashuhu, maka anak itu dipisahkan tempat tidurnya. Jangan sudah umur 9 tahun, sudah mengerti bau harumnya wanita, dia sudah punya syahwat, masih tidur dengan ibu bapaknya. Harus dipisahkan tempat tidurnya. Ini menjaga fitnah, ya, terutama perzinahan. Makanya sekarang ini banyak terjadi. Seorang anak berzina dengan, seorang anak perempuan berzina dengan bapaknya sendiri. Seorang anak laki-laki berzina dengan ibunya sendiri. Apa yang menyebabkan demikian? Karena tidak mematuhi mekanisme, metodologi, pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, termasuk yang diajarkan oleh para ulama. Fa'idha balaga salasata asyara sanatan, kalau sudah mencapai usia 13 tahun, ini kalau di dalam kitab ini 13 tahun, duriba ala sholati, maka dipukul kalau tidak mau melaksanakan sholat. Walaupun ulama menafsirkan terkait dengan hadis yang memerintahkan untuk agar seorang anak dipukul, itu darbun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak berbekas. Ya. Fa idza balaga 16 sanatan, apabila sudah berumur 16 tahun, zawwajahu abuhu, maka seorang bapak menikahkan anaknya. Tapi makna umur 16 tahun ini kan baru SMA. Jangan dulu cepat-cepat dinikahkan. Walaupun di sini memang boleh dinikahkan, tapi kita lihat regulasi undang-undang pernikahan, ya, yang ada di Indonesia. Kita datang ke Pak KUA, datang ke Kementerian Agama, minta fatwa, minta pendapat hukum. Seperti itu. Tapi memang kewajiban orang tua untuk menikahkan anaknya. Tsumma akhadha biyadihi. Kemudian orang tua mengambil tangan anak tersebut. Wa qala, lalu dia berkata, qad addabtuka. Wahai anakku, saya sudah mendidikmu. Wa 'allamtuka. Dan saya telah mengajarkanmu, memberikan pendidikan kepadamu. Wa ankahtuki. Dan sekarang saya nikahkan kamu. Ya, kalau laki-laki wa ankahtuka, saya nikahkan kamu. Kalau perempuan wa ankahtuki, saya nikahkan kamu. Ya. Jadi memang orang tua itu harus mendidik anak dengan baik, dengan karakter yang baik, memberikan pendidikan yang baik, menikahkan. Wa'udzu billahi min fitnatika, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah. Ya, fitnah, mim fitnatuki, mim fitnatukan, itu tergantung daripada, ya, siapa konotasi yang kita maksud, laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu orang tua harus senantiasa berlindung kepada Allah. Min fitnah, anak dari fitnah, anak fit dunia, di dunia.
Ya, karena banyak anak yang membuat orang tua ini galau, membuat orang tua ini pusing, membuat orang tua gundah gulana. Kenapa? Karena selalu berbuat onar. Ya, tidak menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa demikian? Karena pendidikan agamanya sangat minim sekali. Maka berbahagialah kita yang senantiasa mendapatkan kajian keislaman, mondok di pesantren, ya kita bersabar, ya menuntut ilmu itu bagian daripada proses agar karakter kita menjadi baik. Kemudian wa a'udzu billahi min fitnatika fid dunya wa adzabika fil akhirah. Aku berlindung kepada Allah dari fitnah tentangmu di dunia dan di akhirat. Kadza fil ihya. Demikianlah yang disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan Rasulullah mengatakan, qala Nabi alaihi salatu wassalam, bersabda, "Ma nahila bi fathin nun." Di fathah nunnya nah. Wal ha'u naha al-muhmalah. Jadi manahala walidun waladahu. Tidak ada suatu pemberian afdala min adabin hasanin. Tidak ada pemberian orang tua yang paling berharga, yang paling mulia buat anaknya terkecuali hanya adabin hasanin, etika yang baik. Inilah pemberian yang paling berharga yang orang tua berikan kepada anak. Tidak usah diberikan anak itu sawah seluas mata memandang, rumah yang bertingkat, mobil yang mewah, tapi karakternya hancur, bobrok. Ini akan menjadi malapetaka. Tapi berilah karakter yang baik. Saya pernah mendengar suatu pernyataan kiai saya, namanya Kiai Haji Sanusi Baco, LC. Beliau Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Selatan, yang mengatakan saya tidak pernah meminta warisan kepada orang tua saya sawah. Berupa kerbau, sapi, tapi saya meminta agar disekolahkan dengan baik. Dan alhamdulillah sekarang ini mobilku dikasih wali kota dan rumahku dibuatkan oleh gubernur Sulawesi Selatan. Ini berkah ilmu. Jadi kita minta kepada orang tua kita, berilah warisan, karakter, dan ilmu. Ya, dengan catatan disekolahkan dengan baik. Hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-auladu hirzum minan nar, bahwa anak itu adalah merupakan hirzun. Hirzun itu adalah tirai, benteng orang tua dari api neraka. Jadi orang tua nanti itu tidak akan masuk neraka karena dia berbuat baik kepada anaknya. Kenapa bisa? Karena anak itu hirzun minan nar, benteng dari api neraka. Kalau orang tua mendidik anak dengan pendidikan yang baik, terutama pendidikan agama. Makan bersama dengan mereka, artinya makan bersama dengan anak-anak kita, bara'atun minanar, pembebasan dari api neraka. Maka orang tua seyogianya jangan terlalu aktif makan di restoran, makan di warung. Orang tua ibu bapak pulang ke rumah, makan dengan anak-anaknya. Karena keutamaan makan bersama dengan anak itu adalah bara'atun minanar. Wal aklu ma'ahum bara'atun minanar. Makan bersama dengan anak buah hati kita adalah pembebasan dari api neraka. Wa karamatuhum jawazun ala sirati. Ya, dan memuliakan anak adalah termasuk sarana memudahkan kita lewat di titian siratal mustaqim. Yang kata hadis itu rambut dibelah 7, tapi lebih tajam daripada pedang yang amat sangat tajam. Kita akan lintasi, kita akan lewati. Orang yang berbuat baik kepada anaknya, memberikan pendidikan moralitas, karakter yang baik,
maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melewati titian siratal mustaqim. Akrimu auladakum, muliakanlah anak-anakmu. Fa inna man akrama auladahu, sesungguhnya orang yang memuliakan anaknya, akramahullahu fil jannati, akan dimuliakan oleh Allah di dalam surga. Allah memuliakan kita karena asbab, karena faktor kita memuliakan anak kita. Wa qala alaihi salatu wassalam inna fil jannati daran. Sesungguhnya kata Rasulullah di dalam surga itu ada suatu tempat. Yuqalu laha darul farah, yang disebut dengan darul farah. Ini darul farah ini suatu tempat di dalam surga. La yadkhuluha, tidak akan pernah memasuki tempat darul farah illa man farrahas sibyanah, terkecuali orang tua yang membahagiakan anaknya. Mari kita bahagiakan anak kita, bukan hanya semata-mata memberikan mainan di pasar, mainan di mall. Kita ajak mereka ke tempat destinasi, tempat wisata, itu baik. Tapi ada suatu hal, suatu cara bagaimana membahagiakan anak. Dengan mendidik anak ilmu Al-Quran. Dengan mendidik anak ilmu akidah, ilmu tauhid. Dengan mendidik anak ya mempunyai karakter, akhlak, moralitas yang baik. Menjadi anak yang saleh dan salehah. Makanya Pondok Pesantren Modern Darul Madinah mempunyai komitmen. Kita berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Di samping kita berdoa kepada Allah supaya bisa menciptakan generasi yang cerdas. Cerdas akalnya, ya, kuat imannya, dan mempunyai moralitas, komitmen, memperjuangkan agama, menjadi jailun. Jilun menjadi generasi harapan bangsa dan negara. Tidak bersifat ekstrim, radikal, ekstrim kiri, ekstrim kanan. Tapi kita mendebatkan moderat, ittiba'ul wanhajil wasati, mengikuti metode yang pertengahan. Wa tarkut tanattu'i fiddin, dan meninggalkan ekstremisme dalam beragama. Tidak suka mengkafir-kafirkan orang. Tidak suka membid'ah-bid'ahkan. Dan tidak suka menyalahkan tradisi adat-adat yang sudah ya terjadi, dilaksanakan begitu lama oleh masyarakat. Tapi kita mempunyai prinsip al-muhafadzatu 'alal qadimi shalih, menjaga tradisi lama yang masih baik, wal akhdhu bil jadidil aslah, dan mengambil tradisi lama dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Saya kira inilah kajian kita, pengajian kita pada siang hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan insya Allah pengajian ini kami akan buat rutin. Ya, mungkin jedahnya 2 hari saja, besok kita istirahat, besok lusa kita akan pengajian lagi dengan konten atau materi yang berbeda. Dan pengajian ini kami akan buatkan YouTube, dan kami akan share ke wali murid, para santri. Ya, tapi lebih bagusnya santri dan wali murid bersilaturahim ikut juga kajian, walaupun nanti di YouTube juga nonton. Ya, supaya menambah keilmuan kita dan kita bisa bersilaturahim sekalipun secara virtual. Terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh para pembina, para santri dan wali murid yang bisa berpartisipasi mengikuti kajian kitab kuning virtual ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan fid dunya wal akhirah, dunia akhirat. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abduka wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.